Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, para ikhwan dan akhwat rahimni rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Karena nikmatnya pada hari ini, pada malam hari ini kita bersua kembali di tempat yang sama beberapa tahun yang lalu. Dan kita disatukan oleh Allah SWT dengan satu akidah, satu agama. Apapun suku kita, apapun bangsa kita, apapun bahasa kita, dimanapun daerah kita, kita tinggal di satu bumi milik Allah SWT, pencipta alam semesta. Maka berbahagialah orang yang bersatu karena keimanan pada Allah SWT. Allah SWT mempersaudarakan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman adalah saudara. Dan tentu nikmat iman ini yang patut kita syukuri. Nikmat iman, yaitu iman yang sahih, akidah yang benar, sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW dan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Maka mari kita syukuri nikmat ini, nikmat iman ini, karena sungguhnya nikmat iman adalah nikmat yang jarang disyukuri manusia. Jarang kita mendengar orang mengucapkan alhamdulillah saya orang beriman. Bahkan mungkin kita pun kadang-kadang tidak menyadari itu, sehingga tidak banyak memuji Allah atas nikmat tersebut. Sementara sebagian orang dalam rangka mencari keimanan harus menempuh perjalanan hidup yang sangat panjang, derita yang amat sangat berat, hanya untuk sampai pada satu titik, yaitu beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengan mudah mendapatkannya. Maka jangan sampai kemudahan itu membuat kita lalai dari bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin mukaddimah tidak panjang-panjang ya, tapi intinya saya gembira kita bersua kembali ya. Kalaupun tidak bersua di dunia, semoga Allah pertemukan kita di surganya kelak ya. Pada malam hari ini bahasan kita adalah tentang karakteristik Ahlus Sunnah. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah itu adalah akidah yang berbeda dengan yang lainnya. Dia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh agama yang lain, oleh akidah-akidah yang lain. Dia memiliki kemurnian yang benar-benar murni dari sumber yang asli, sumber yang murni, jernih, akidahnya jelas, sesuai dengan fitrah, membimbing manusia menuju jalan Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi keistimewaan akidah ya, karena dia adalah agama Allah, agama yang sempurna. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam itu sempurna. Oleh karena itu Ahlus Sunnah ya, itu harus memiliki karakteristik yang seharusnya mereka ambil dari sumber akidah mereka itu.
Dan ini telah dicontohkan oleh para salaf kita, oleh para pendahulu kita dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in dan atba'ut tabi'in dan ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan ihsan. Nah, kita perlu mengetahui apa saja karakteristik atau sifat-sifat atau keistimewaan-keistimewaan ahlus sunnah. Untuk apa kita mengetahui? Agar kita bercermin. Ketika kita mengakui kita mengikuti sunnah Nabi SAW, bahwa kita adalah ahlus sunnah wal jamaah, lalu apa ukurannya diri kita itu sudah benar dalam pengakuan kita? Kira-kira sifat-sifat ahlus sunnah itu sudah kita terapkan pada diri kita atau tidak? Nah, dalam kesempatan ini kita insyaallah 2 sesi ya. Ini habis Isya sambung ya? Sambung ya, insyaallah. Semoga cukup, ada sekitar 74 khasais atau karakteristik khusus ahlus sunnah yang dibawakan oleh Syekh Ibrahim Al-Ahmad dalam Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab yang ringkas tapi sangat padat kandungannya. Ya, semoga waktu kita cukup untuk membahas ini. 74 ya, semoga Allah mudahkan. Ya. Kadang-kadang kita percepat tapi ada kurang puas rasanya kalau tidak diulas, ya. Nah, ya tolong anak-anak itu dikendalikan, ini ada kamera, ya. Nanti jangan lewat-lewat depan kamera itu. Nanti kasihan penonton di rumah yang melihat punggung anak-anak kita ya. Baik. Yang pertama, ya, keistimewaan atau karakteristik khusus ahlus sunnah itu adalah mereka mengambil agama ini dari sumber aslinya, dari Al-Quran dan Sunnah saja. Ya, mereka mengambilnya dari sumber aslinya, betul-betul mempraktekannya, mengamalkannya, menjadikannya sumber yang asli, sumber yang sebenarnya, yaitu Al-Quran atau Alkitab dan Sunnah. Akidah mereka dari sini sumbernya semua. Agama mereka semuanya, ibadah mereka, muamalah mereka, akhlak mereka, tindak tanduk mereka, adab mereka, pernikahan mereka, semua yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah itu mereka terima. Mereka sallamu taslima. Mereka menerima dengan sepenuh hati. Apa yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran mereka tetapkan. Apa yang dinafikan oleh Allah dalam Al-Quran, dinafikan oleh Rasul SAW dalam sunnah, mereka nafikan. Yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya mereka tetapkan. Dan semua yang menyelisihinya apapun itu, dari siapapun itu, mereka menolaknya. Karena agama mereka sempurna. Ya, mereka tidak butuh kepada selain Al-Quran dan Sunnah. Maka semua ilmu-ilmu Islam yang sekarang ada di zaman kita, itu kembalinya kepada dua ini, ya, Alkitab dan Sunnah. Ilmu bahasa Arab pun merujuknya kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan terjaganya Al-Quran, bahasa Arab yang asli terjaga. Jangan dibalik ya. Maka ketika ada orang menyalahkan Al-Quran karena menurut kaidah bahasa Arab begini, maka dijelaskan kepadanya, sumber kaidah bahasa Arab itu diambil dari Al-Quran. Jadi enggak ada yang salah dalam Al-Quran itu. Ya. Nah, bukan sebaliknya. Terjaganya bahasa Arab, dan bahasa Arab sekarang itu satu-satunya bahasa yang masih murni, ya, sebagaimana 1400 tahun lebih yang lalu dan sampai batas waktu yang Allah kehendaki, dengan terpeliharanya Al-Quran. Nah, gitu. Baik. Maka mereka tidak mengambil seperti dari filsafat, ilmu mantik, ilmu kalam, karena agama mereka sudah sempurna. Sumbernya sudah jelas. Mereka tidak butuh itu. Solusi-solusi kehidupan mereka itu semua ada. Ya.
Semua ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tinggal mereka ini mau menggali atau tidak. Ya, maka mereka membatasi diri dan mengambil sumber dalam agama mereka itu mengambilnya hanya dari Alkitab dan Sunnah. Ini karakteristik pertama. Artinya gini, dalam prakteknya teman-teman semuanya, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, kalau mau melakukan apa saja, cari ilmunya dalam Al-Quran dan Sunnah. Halal haramnya cari dalam Al-Quran dan Sunnah. Pedomannya cari dalam Al-Quran dan Sunnah. Solusinya cari dalam Al-Quran dan Sunnah. Bertanya. Ya. Jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa. Ada semua dalam Al-Quran. Ayat hutang, ayat paling panjang loh dalam Al-Quran. Lihat, ayat terpanjang dalam Al-Quran itu ayat hutang. Ya. Realitanya kita kadang tidak mencari tahu sebelum melakukan. Salah satu sebab kita manusia atau orang menolak kebenaran itu adalah karena dia melakukan baru dia cari ilmunya. Dia melakukan suatu perbuatan, baru setelah itu dia cari ilmunya, ternyata tidak sesuai perbuatan dia dengan tuntunan, dia malah malu menarik diri. Udah terlanjur, kalau orang Minang talonsong. Nah, dah apa boleh buat, lanjut. Nah, akhirnya gengsi untuk kembali kepada kebenaran. Tapi kalau dia mencari ilmunya dulu, ini baik tidak, ini boleh tidak, ini bagaimana, apa syarat, ya, apa rukun, apa mawani, ya, apa larangannya. Dia cari tahu, lalu dia kerjakan sesuai perintah, aman, sesuai tuntunan, aman. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mencukupkan ahlu sunnah wal jamaah dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga mereka tidak perlu selain dari keduanya. Segala penyimpangan dan kesesatan penduduk bumi tidak perlu mereka pelajari. Al-Quran dan Sunnah itu ibarat lampu. Dengannya terang semuanya. Ya. Dengannya semua menjadi jelas. Baik, yang kedua, mereka berserah diri, arti menerima dengan sepenuh hati segala nas-nas syariat, dan mereka memahami nas tersebut, ayat dan hadis, ayat ya, Al-Quran dan Sunnah, mereka memahaminya dengan pemahaman as-salafus salih, bukan dengan pemahaman sendiri-sendiri. Bukan dengan pemahaman menurut suku, bahasa yang ada di tengah mereka, tidak. Mereka tidak memahami sesuai dengan hawa nafsu. Ya. Karena apa? Dia termasuk kesempurnaan Islam adalah telah sempurnanya pemahaman tentang Al-Quran dan Sunnah. Karena itu sudah dijelaskan semua oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Semua kandungan Al-Quran dan Sunnah sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, sehingga tidak ada lagi yang tertinggal. Salah satu sifat Nabi, para Nabi adalah, para Rasul adalah at-tabligh, ya, menyampaikan, tidak ada yang disembunyikan. Semuanya telah disampaikan. Maka beliau dalam banyak hal mempersaksikan kepada para sahabat, ya, hal ballagtu, bukankah telah aku sampaikan? Allahumma syhad ballagtu, ya Allah saksikan telah aku sampaikan. Maka mereka betul-betul menerima sepenuh hati segala nas-nas syariat dan memahaminya dengan pemahaman as-salafus salih. Ya. Mereka enggak banyak cincong, ya, enggak banyak berkilah. Oh, itu kan begini, itu kan enggak cocok di sini. Kalau di sini itu cocoknya begini. Enggak banyak, enggak begitu. Mereka betul-betul yusallimuna taslima, menerima dengan sepenuh hati. Ya.
Begitu turun atau mereka tahu perintah, kerjakan. Tahu larangan, tinggalkan. Ya. Enggak ada nanti besok tanggung sekali ini aja, enggak bisa. Ya. Betul-betul sami'na wa ata'na. Walaupun mereka tidak paham hikmahnya. Yang mereka pahami oke. Maklum kita. Yang tidak mereka pahami, mereka pun terima. Kenapa? Totalitas keimanan kepada Allah. Bahwa apa yang Allah turunkan, apa yang Allah syariatkan pasti baik. Baik kita paham atau tidak. Karena betul-betul beriman. Tidak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu yang buruk. Ya. Pasti baik. Apa yang Allah larang, pasti di sana dalam larangan itu terdapat bahaya yang merusak. Maka dia tidak berpikir panjang, apa bahayanya, apa ini. Dia tinggalkan sudah. Karena dia tahu Allah Maha mengetahui segalanya. Maka dia betul-betul beriman kepada Allah dengan sepenuh hati. Menerima semuanya dengan sepenuh hati, tanpa ada keraguan. Mereka tidak menjadikan akal sebagai pengukur Al-Quran dan Sunnah. Wah ini enggak masuk akal ini, enggak. Ya. Kalau manusia mengukur Al-Quran dan Sunnah dengan akal mereka semua, akal kita ini lemah. Ya. Yang ada di hadapan kita saja banyak tidak bisa kita akali semuanya. Ya. Akal ini bukan Tuhan. Tidak pantas kita mengukur Al-Quran dan Sunnah dengan akal kita. Tapi gunakan akal kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dan mempelajarinya. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, mereka ittiba' dan meninggalkan ibtida'. Mereka itu ittiba'. Ittiba' itu artinya ikut. Ketika mereka memahami Al-Quran, Islam ini telah sempurna, Al-Quran dan Sunnah dengan pemaham para sahabat yang sudah Allah ridhoi mereka. Ya. Allah sudah jamin para sahabat ini. Allah ridha pada mereka. Kalau Allah ridha pada mereka, berarti iman mereka sudah benar. Pemahaman mereka sudah benar. Amal mereka sudah benar. Tinggal kita contoh, ikut. Kalau ikut, ya udah. Tinggal kita jalani saja. Ya, maka ahlu sunnah itu ittiba, mereka mengikuti, mereka tidak ibtida', tidak melakukan bid'ah, tidak membuat bid'ah. Ya, mereka tidak berani mendahului Allah dan Rasulnya. Mereka selalu mendahulukan kalamullah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka bahkan tak berani meninggikan suara mereka di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat. Ya. Salah satu bentuk tidak meninggikan suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh. Kurang keras. Waduh. Ya. Ini dah pas. Masya-Allah. Jadi dari tadi enggak kedengaran. Kurang ya, Masya Allah. Jadi sekarang kalau kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan membantahnya. Memang kita tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau hidup jauh sebelum kita. Tapi salah satu adab adalah ketika kita disampaikan sebuah hadis kepada kita dan hadis itu sahih, maka sami'na wa ata'na. Jangan, wah ini enggak cocok hadisnya dengan saya ini. Itu beragama dengan hawa nafsu. Yang benar, sami'na wa ata'na. Ala ra'si wal 'ain. Ya. Terima dengan sepenuh hati. Baik. Yang keempat, mereka memiliki ihtimam bil kitab wa sunnah. Mereka memberikan perhatian utama kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau kita lihat ahlu sunnah di mana saja,
itu sangat perhatian terhadap segala perkara agama, terutama sumbernya itu Al-Quran dan Sunnah. Mereka belajar membaca Al-Quran dengan benar, gak sembarangan. Ya, mereka kemudian mempelajari kandungannya, mempelajari maknanya, berusaha mengamalkannya, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, bahkan menghafalnya sampai hari ini terpelihara sanatnya. Bahkan banyak yang hafal kitab-kitab hadis. Bahkan ada seorang pemuda di Saudi Arabia dulu, saat itu umurnya 23, dia sudah hafal 1 juta hadis di zaman kita ini. Ya, luar biasa. Jadi perhatian kepada Al-Quran dan Sunnah itu adalah sebuah keistimewaan Ahlus Sunnah. Mereka menghafalnya, membaca Al-Quran, tafsirannya, hadisnya juga begitu. Mereka mempelajarinya sampai menghafal kitab-kitab hadis tersebut. Juga kandungan maknanya mereka sebarkan, mereka ajarkan, tidak mereka hafal untuk diri mereka sendiri. Ya. Seperti gaung tahsin dan tahfidz Al-Quran sekarang ini di Indonesia, itu tidak lepas dari peran Ahlus Sunnah. Maka tidak pantas kita membenturkan kajian akidah dengan kajian tahsin. Nah, ini kan ada fenomena ini. Ya. Fenomena sebagian orang membenturkan kajian akidah dengan tahsin. Orang kalau benar akidahnya, baik akidahnya, pasti dia rajin belajar Al-Quran. Tapi kalau ada orang mengaku akidahnya lurus, dia belajar akidah dengan semangat, belajar Al-Quran malas. Itu jauh panggang dari api. Ya. Pengakuan hanya pengakuan. Orang kalau lurus akidahnya, dia pasti mencintai Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Bagaimana mungkin orang mengaku akidahnya lurus, tapi dia tidak peduli kepada kalam Allah. Maka pertanyaan seperti mana yang lebih penting, majelis akidah atau majelis Al-Quran, ini pertanyaan yang membenturkan sesuatu yang tidak berbenturan. Ini su'ul adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sumber akidah itu dari mana? Al-Quran. Ya. Lalu Anda malas belajar Al-Quran, ngaku akidahnya lurus. Nah, ini musibah besar. Maka kalau lurus akidahnya, pasti rajin dia belajar Al-Quran. Nah, ini fenomena di tengah kita. Dalam majelis rame, ketika belajar tahsin, sepi. Makanya masih banyak kita bertingkah laku menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Gimana mau paham Al-Quran dan Sunnah? Bacanya aja nggak benar. Membaca dengan benar itu pintu pertama untuk menggali isi Al-Quran. Ya, baik. Kemudian yang kelima, tidak membeda-bedakan antara Al-Quran dan Sunnah kecuali dalam batasan yang ditentukan oleh syariat. Nah, begini, ada kelompok yang tidak mau menerima hadis atau sunnah. Mereka hanya membaca, mengimani Al-Quran saja. Ada enggak? Ada. Di Indonesia ada. Dulu waktu kami sering mereka bagi-bagi majalah mereka, isinya ayat Al-Quran saja. Tidak mau mengambil sunnah Nabi SAW. Ahlus sunnah tidak. Ya. Ahlus sunnah mengambil keduanya dan tidak membedakan keduanya, karena keduanya sumber. Ya. Nah, contoh begini. Ada
sebagian orang yang mengikuti ajaran itu di daerah dulu. Kebetulan salah satu murid saya punya abang ikut ajaran itu. Lalu dia bercerita, dia diajak-ajak oleh abangnya. Dia tidak mau. Di antara cerita yang disampaikan adalah bahwa salah seorang guru ajaran ini di suatu daerah, ya, meninggal. Lalu pengikutnya minta diselenggarakan jenazahnya kepada masyarakat. Nah, gimana mau menyelenggarakan jenazahnya kalau dia tidak beriman dengan sunnah? Ya, coba mau diapakan? Maka kalau dia tidak beriman dengan sunnah, dia hanya mengambil Al-Quran, maka jenazahnya ini tidak dimandikan. Memandikan jenazah di dalam apa terdapat? Dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tidak dimandikan. Mengkafankannya di mana petunjuknya? Dalam sunnah. Berarti jenazahnya tidak dikafankan. Begitu jadi. Kemudian disolatkan. Di mana terdapat tata cara solat jenazah? Dalam sunnah Nabi SAW. Kalau mereka tidak mengimani sunnah, maka tidak disolatkan. Kemudian cara menguburkannya. Di mana terdapat pedoman menguburkan jenazahnya? Dalam sunnah. Liang lahat atau syak atau lahat berapa dalam. Kemudian bagaimana cara memasukkannya, ya, diarahkan ke kiblat. Kalau mereka tidak beriman pada sunnah, lalu jenazahnya mau diapakan? Ya, terserah, penting mau dibuang ke laut, mau dilempar ke sungai, kan begitu jadi. Ahlus sunnah tidak membedakan Al-Quran dan sunnah. Keduanya sumber agama ini, tidak berbenturan. Maka merujuk kepada ulama, yang sudah bersusah payah dari generasi ke generasi menjaga agama ini. Bayangkan para ulama sunnah, ulama hadis, berjalan puluhan ribu kilometer untuk mencari tahu kesahihan riwayat hadis. Lalu sekarang sudah dihidangkan kepada kita dengan mudah, kita mau mengabaikannya. Allahu Akbar, ya. Maka Ahlus Sunnah tidak membedakan antara Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan apa yang telah ditentukan dalam syariat. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya, tiada lain itu adalah wahyu yang diwahyukan. Ya. Makanya sunnah itu juga disebut oleh para ulama al-wahyu ghairul matlub, wahyu yang tidak ditilawahkan. Ya. Berbeda dengan Al-Quran. Tapi keduanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah, sungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang serupa dengannya bersamanya, yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Maka tidak ada alasan kita menolak sunnah. Kalau kita menolak sunnah, maka batallah Islam ini semuanya. Tata cara sholat gimana? Nggak tahu kita kalau tidak ada sunnah. Ya. Ini kedudukannya sama, dia wahyu. Baik, kemudian yang keenam, mereka berhujjah dengan sunnah yang sahihah tanpa membedakan antara yang mutawatir dan ahad. Kalau dia sahih, walaupun ahad diambil. Ya. Karena ada kelompok juga yang menolak hadis ahad.
menolak hadis ahad, akhirnya mereka mengingkari banyak sekali perkara agama ini. Padahal Nabi SAW ketika mengirim utusan mengajar orang orang-orang di berbagai wilayah, seperti mengirim Mu'adz bin Jabal, mengirim Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman, itu ahad. Kan tidak banyak, dikirim 1 orang, 2 orang, ya kan? Waktu Nabi SAW mengirim Mus'ab bin Umair ke Madinah, untuk apa? Mengajarkan Islam. Ya, berarti ini ahad. Kan tidak banyak orangnya. Mutawatir itu banyak yang menyampaikan, sehingga mustahil mereka berdusta. Tapi kalau ahad itu 1 orang, 2 orang, 3 orang, dalam jumlah yang sedikit. Nah, ada kelompok yang menyimpang dalam masalah ini, menolak hadis ahad. Katanya yang meriwayatkan cuma 3, 2, ya. Mereka menolaknya, padahal hadisnya sahih. Akhirnya mereka mengingkari banyak sekali perkara akidah, termasuk mengingkari fitnah kubur misalnya, dengan alasan hadisnya ahad. Ya. Nah, ahlu sunnah tidak. Mereka meneliti, kalau hadisnya sahih walaupun ahad diterima. Ya. Karena tidak ada alasan untuk menolaknya. Nah, ini mungkin sedikit nggak bingung juga gitu ya. Ini ahad mutawatir. Mutawatir itu yang meriwayatkan banyak. Misalnya kita sedang kajian ini, lalu datang orang mengkabarkan terjadi kebakaran di sana. Datanglah berbondong-bondong, ada kebakaran. Kita nggak mungkin menolak beritanya, karena orang banyak menyampaikan. Ini mutawatir. Kalau ahad itu cuma 1-2 yang ngabarin. Sementara orang banyak, memang ada kebakaran, nggak tahu loh, kok kata si fulan ada. Ada kemungkinan meragukannya. Para ulama telah meneliti ini. Kalau orangnya jujur, ya, hafalannya kuat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Ya. Dan mereka meneliti riwayatnya semuanya. Dan itu memakan perjalanan seumur hidup. Ya, bukan perkara yang mudah. Tinggal kita mempelajarinya sekarang ini. Baik, yang ketujuh, ahlu sunnah, mereka tidak memiliki imam yang diagungkan, ya, yang mereka ambil semua ucapannya dan mereka meninggalkan segala yang menyelisihi pendapatnya, kecuali 1 orang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kita tidak boleh mengambil pendapat 1 ulama, dia saja. Selain dia tidak benar. Kalau dia pasti benar, tak boleh. Hanya 1 yang boleh kita begitukan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ahli sunnah. Berbeda dengan ahli bidah. Kalau udah gurunya sudah, mau salah gimana juga, mereka tetap meyakininya benar. Ya. Pokoknya selain gurunya salah, sesuai gurunya benar. Alhamdulillah. Ya. Ahlu sunnah hanya memperlakukan 1 orang seperti itu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau Rasul, utusan Allah, beliau mendapat wahyu. Ya. Tidak ada yang maksum selain beliau setelahnya. Baik. Kemudian yang ke-8. Ya, yang ke-8. Ahlu sunnah adalah manusia yang paling berilmu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka meneladani beliau, maka mereka mempelajari semua yang diriwayatkan dari beliau tentang perilakunya, tindak tanduknya, berjalannya, duduknya, minumnya, tidurnya, apalagi bercandanya, senyumnya, sikapnya terhadap anak-anak. Tidak ada satupun manusia yang diriwayatkan segala tindak tanduknya kecuali Rasulullah SAW. Bagaimana beliau di rumah,
bagaimana beliau berdagang, bagaimana beliau berperang, bagaimana beliau di masjid, bagaimana beliau menjadi imam, bagaimana beliau berkhutbah, bagaimana beliau memberi nasihat. Coba antum baca. Ahlus sunnah manusia yang paling kenal terhadap Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka meneladani beliau, maka mereka mencari tahu bagaimana beliau. Buang air kecil gimana? Cebok aja gimana? Minum bagaimana? Satu gelas tidak diminum kayak onta minum, tapi diminum dengan 3 kali nafas. Sampai zikir-zikir, doa-doa yang diajarkan beliau semua dipelajari. Berarti itu mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari sirahnya, perjalanan hidupnya, ucapannya, perbuatannya, takrirnya, ketetapan, pengakuan beliau, semuanya dipelajari oleh Ahlus Sunnah. Kalau kita baca kitab-kitab hadis, itu Masya Allah luar biasa. Saat beliau kaya, saat beliau miskin, ketika bersama Khadijah, harta Khadijah banyak ya. Saat beliau hijrah, bagaimana dapur beliau diriwayatkan ya. Aisyah radhiyallahu anha bahkan meriwayatkan bagaimana sejak beliau hijrah ke Madinah tidak pernah 3 hari berturut-turut menyala tungku di rumah Nabi SAW. Jadi paling lama menyalanya 2 hari. Hari ketiga sudah tidak nyala. Kalau nyala lagi 2 hari. Nah di sini gimana? Antum gimana? Untuk sebulan ke depan mungkin sudah ada. Ya, Masya Allah. Tadi makan saja kita nikmat sekali. Tidak sanggup kita makan semuanya mana. Jazakumullah khair. Ya, luar biasa. Nabi SAW sampai seperti itu. Bahkan pernah juga beliau mengatakan, ya, 3 hilal berturut-turut tidak menyala tungku di rumah istri-istri Nabi SAW. Bayangkan, ya, 3 hilal berarti 2 bulan. Hilal pertanda bulan ini bulan baru datang, hilal berikutnya bulan kedua, hilal berikutnya bulan ketiga. 3 hilal tidak menyala tungku di rumah istri-istri Nabi SAW. Luar biasa ya. Dan banyak lagi keadaannya. Semuanya ya diperhatikan oleh para sahabat dan diriwayatkan kepada kita atau orang-orang sesudah mereka sampai kepada kita, dan dibukukan oleh para ulama ahli hadis, sehingga kita tinggal mengambilnya sekarang. Bayangkan kalau hadis ini masih diriwayatkan dari lisan, hafalan, sanggup Pak? Sanggup nggak? Ya kita hadis arba'in aja juga entah hafal entah enggak. Dulu enggak hafal, sekarang lupa. Ya, ya. Jadi ahlu sunnah mereka manusia yang paling mengenal Rasulullah SAW. Artinya apa? Kalau kita mengaku ahlu sunnah, banyak membaca sirah Rasulullah SAW, pelajari tentang Rasulullah SAW agar sifat ini kita miliki. Ya. Baik, berbeda dengan yang lain. Ya. Ahli bidah, mereka lebih mengenal tokoh-tokohnya daripada Rasulullah SAW. Ahlul hawa, ya, mereka bisa kenal idola mereka dengan detail, tapi tidak mengenal Rasulullah SAW. Kemudian yang ke-9, sifat atau karakteristik ahlu sunnah yang ke-9 adalah mereka masuk ke dalam Islam secara kafah, totalitas. Makanya segala urusan itu mereka cari tuntunannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, munakahahnya, ya, hududnya, ininya, itunya, semuanya, akhlak, adab. Mereka betul-betul totalitas masuk ke dalam agama itu. Dalam keseharian di rumah ada tuntunan agama. Bertetangga ada nggak tuntunan agama? Ada. Ada nggak hak tetangga? Ada. Dengan orang tua ada nggak? Ada.
dengan anak. Semua segi kehidupan manusia itu ada tuntunan dalam Islam. Maka Ahlussunnah mereka betul-betul totalitas masuk ke dalam Islam karena Islam betul-betul hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu totalitas. Semua kita dan kita masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, secara totalitas. Bukan hanya mau yang enaknya aja. Giliran nerima zakat, oh saya kan orang Islam juga. Giliran sholat gak mau sholat. Giliran berzakat gak mau keluar zakat. Enggak separuh-separuh. Beragama ini bukan dengan hawa nafsu. Enak diambil, gak enak ditinggalkan, bukan begitu. Termasuk ikut sunnah itu. Ikut sunnah itu bukan karena sesuai dengan kita. Ini maaf ini, sebagian orang kan, kenapa kamu begini ikut kajian sunnah? Oh, cocok dengan saya. Ini salah ini. Ikut sunnah itu karena taat pada Allah dan Rasulnya, bukan karena cocok dengan kita. Nanti ketika ketemu satu sunnah ternyata nggak cocok, dia tinggalkan. Kenapa nggak ngaji lagi? Nggak cocok sama saya. Itu hawa nafsu tuh. Ini hawa nafsu berkedok sunnah. Ada seperti itu. Nauzubillah, ya. Ini totalitas. Baik, kemudian yang ke-10. Mereka mengambil perintah-perintah Islam itu dengan kuat. Maksudnya tidak asal-asal mereka mengerjakannya. Mereka betul-betul komit dengan segala ajaran Islam. Perintah dan larangan, ya. Mereka pegang dengan kuat perintahnya, mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Larangan mereka tinggalkan dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Baik itu dalam keadaan lapang maupun sempit, senang maupun susah, ya. Dalam keadaan marah maupun dalam keadaan ridha, ya. Dan saat mereka ditindas, mereka pun tetap berpegang kepada segala ajaran Islam ini. Karena sebagian begini, ada orang saat miskin rajin ibadah. Nanti saya kalau kaya nih, saya bantu dakwah nih, saya sedekah, saya bantu anak yatim, saya bantu orang miskin, saya santuni janda-janda tua, orang-orang renta yang lemah tak memiliki, yang memberi nafkah dan segala macam. Ya, waktu miskin dia rajin ibadah. Setelah kaya, ternyata semua tinggal kenangan. Nah, Ahlussunnah sedang susah, sedang kaya, berpegang teguh, komitmen dengan ajaran Islam. Semangat, sedang malas, komit dengan ajaran Islam. Ya. Tidak berubah-ubah. Ya. Dalam marah, dalam ridha, dikomit dengan ajaran Islam. Misalnya, dia dituntut berlaku adil. Dia sedang marah kepada seseorang, tapi dia harus berlaku adil. Kemarahan dia tidak menghalangi dia dari keadilan. Atau dia benci seseorang, tapi hak orang ini berada dalam hak. Kebenciannya tidak membuat dia meninggalkan perintah Islam, lalu dia menzalimi orang ini karena kebenciannya kepada orang tersebut. Nauzubillah. Ya. Baik, kemudian yang ke-11, karakteristik Ahlussunnah adalah ta'zimus salafus salih. Mereka mengagungkan as-salafus salih. Ya. Memuliakan as-salafus salih, pendahulu yang mulia, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu beliau dan para sahabat. Kemudian orang-orang yang mengikuti para sahabat. Kemudian orang-orang yang mengikuti para pengikut para sahabat. 3 generasi. Nah, ini ahlu sunnah itu memuliakan mereka. Sebab kalau ahlu sunnah tidak memuliakan mereka, mereka tidak akan meneladani para salafus salih. Ya. Orang kalau tidak memuliakan seseorang, dia nggak mau mencontohnya. Iya apa ya? Iya. Mencontoh seseorang itu pertanda dia memuliakannya. Maka lihat siapa yang kita contoh ya. Dalam berpakaian, dalam berbicara, dalam bertindak tanduk, dalam berakhlak, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam memuliakan Al-Quran dan segala macamnya. Siapa yang kita contoh? Dialah yang kita muliakan. Kalau ada orang mengaku memuliakan atau mencintai seseorang, namun dia tidak mencontohnya, ketahuilah dia tidak mencintai. Nah, kalau ada orang mengaku mencintai Rasulullah SAW, namun mereka atau ia tidak mencontoh Rasulullah SAW, maka pada hakikatnya ia tidak mencintai Rasulullah SAW. Ya, baik. Kemudian yang ke-12. Ini baru 12 ini, sudah jam berapa ini? Insyaallah 74 yang akan kita sampaikan ya. Ya. Yang ke-12 adalah mereka mengkompromikan atau mengkompromikan antara nas-nas dalam suatu masalah. Ya. Dan mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Ya. Artinya apa? Dalam mempelajari satu masalah atau mencari hukum suatu masalah, mereka tidak membenturkan satu nas ayat dengan ayat yang lain, atau ayat dengan hadis, atau hadis dengan hadis yang lain. Mereka berusaha mengkompromikan, menghimpun semuanya agar sampai pada satu kesimpulan yang tidak melenceng. Tidak hanya lihat satu ayat atau satu hadis. Mereka itu mengumpulkan semuanya dalam satu masalah. Kalau ada yang mutasyabihat, mereka kembalikan kepada yang muhkam. Tidak mereka ambil yang mutasyabihat. Ya. Mereka kembalikan kepada yang muhkam. Sehingga mereka sampai kepada kesimpulan yang benar. Nah, berbeda dengan sebagian kelompok-kelompok lain. Kelompok-kelompok lain mereka kadang mengambil satu saja yang sesuai dengan selera mereka. Pokoknya ini saya ambil hadis ini, cocok nih. Mereka kesampingkan hadis lain, ya, yang akan memberi penjelasan yang lebih. Sehingga apa yang mereka anggap begini ternyata ada penjelasannya. Namun mereka kadang tidak mau mengambilnya. Nah, kalau Ahlussunnah tidak. Mereka betul-betul totalitas. Bahkan dalam mempelajari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kalau kita lihat para ulama Ahlussunnah itu, mereka himpun dalam satu perkara banyak pendapat. Kemudian dalil-dalilnya dipaparkan, kemudian dikaji satu persatu sehingga sampai pada kesimpulan yang lebih rajih, yang lebih benar. Ya, sehingga tidak hanya melihat dari satu sisi. Baik. Yang ke-13, mereka menghimpun antara ilmu dan ibadah. Ini karakteristik khusus Ahlussunnah. Mereka itu menghimpun ilmu dan ibadah. Mereka beribadah berdasarkan ilmu. Kalau mereka mau beribadah, mereka mencari ilmunya dulu. Tidak asal ikut-ikutan. Orang begini dia begitu. Enggak. Tidak ikut-ikutan. Cari ilmunya. Dan ini sifat umat Islam seharusnya memang begitu. Karena Islam itu agama wasat, agama moderat.
Umat Islam itu juga wasatun bainal yahud wan nasara. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu tunjukilah ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, itu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang Engkau murkai atau yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang tersesat. Yang dimurkai adalah orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Contohnya Yahudi. Yahudi itu tahu kebenaran tapi nggak mau mengamalkan. Kemudian yang tersesat yang beramal tanpa ilmu. Contohnya Nasrani. Mereka rajin beribadah, bahkan ada yang tidak mau menikah khusus ibadah, tapi tidak dengan ilmu. Umat Islam berilmu lalu beramal. Beramal di atas ilmu. Berilmu untuk diamalkan. Itu umat Islam. Begitu ahlu sunnah. Nah, berbeda dengan selain ahlu sunnah. Mereka asal-asalan saja. Agama itu akhirnya menurut selera orang banyak di sekitarnya. Makanya umat ini berpecah belah. Coba Bapak Ibu bayangkan, seandainya umat Islam di Sitiung ini atau di Dharmasraya kemudian mengikuti sunnah Nabi SAW dengan pemahaman salafus saleh. Umat Islam di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, Irian, Sulawesi, Maluku, ya, Nusa Tenggara Barat, Timur, Asia Tenggara, Asia, Kutub Utara, Kutub Selatan, Amerika, Afrika, Timur Tengah, Eropa, semua umat Islam di daerah-daerah itu mengikuti Rasulullah SAW dengan pemahaman salafus saleh. Bersatu apa berpecah belah? Bersatu. Tapi kalau ikut selera masing-masing, ya, tiap daerah punya Islam sendiri, ya nggak mungkin bersatu, ya, tidak mungkin bersatu. Beribadah tanpa ilmu, berilmu namun tidak beramal, ya akhirnya kacau. Beribadah asal menurut selera, akidah juga begitu. Akhirnya timbul perpecahan. Semakin banyak ragamnya, semakin banyak perpecahan. Ya. Jadi sunnah itu pada hakikatnya menyatukan. Baik. Sudah masuk waktu. Oh, Masya Allah. Kita sholat dulu. Baru 13. Insya Allah. Silakan dia azan. Kita istirahat dulu. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan karena masih ada 61 lagi di depan kita ini, ya. Insyaallah. Tapi begini, ada kaidah para ulama, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Yang tidak bisa dicapai semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Artinya berapa bisanya, ya. Nah, itu. Baik. Yang ke-14, ahlu sunnah itu menghimpun antara tawakal kepada Allah dan mengerjakan sebab. Mereka menghimpun keduanya. Mereka tidak mengingkari sebab, ya. Mereka tidak mengingkari pula adanya pengaruh sebab, karena sebab dah ketetapan Allah. Allah menentukannya. Adalah hukum Allah, sunnatullah. Kalau sebab itu sudah ditetapkan dalam syariat atau secara takdir kauni, maka mereka mengakuinya. Misalnya, ingin kenyang, apa sebabnya supaya kenyang? Makan, ya. Jadi jangan dia lapar, ana tawakal pada Allah, biarlah. Enggak. Jadi mereka menghimpun keduanya. Mereka misalnya ingin rezeki, ya, masih kurang juga. Ah, ini sudah, oh iya lah, ya. Lah kanai-kanai bibi ambor ini. Ya. Jadi
Mereka ingin rezeki, mereka bekerja seperti bapak-bapak di sini berkebun sawit, karet, ya, sawah juga ada di sini, sawah ke sawah, ke ladang, pokoknya apa saja dikerjakan. Lalu tawakal hasilnya Allah yang menentukan. Tidak hanya bergantung kepada sebab, mengingkari tawakal. Dia bersandar kepada dirinya sendiri, pada ilmunya. Oh, saya sarjana pertanian, ahli sawit, ya, ahli karet. Lalu dia tidak mau bertawakal pada Allah, tidak. Atau dia hanya bertawakal saja, dia lempar saja benihnya, semoga tumbuh, tawakal, enggak. Ya, mereka Ahlus Sunnah itu menghimpun keduanya. Mereka menempuh sebab yang Allah tentukan, ya. Kemudian mereka bertawakal kepada Allah. Sudah sebab sudah ditempuh, sudah serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, hadis sahih Muslim ini, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jil. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza, ya, law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Artinya Nabi SAW bersabda, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah melakukan apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Ini tawakalnya. Wala ta'jiz, jangan melemah. Aduh, saya nggak bisa. Aduh, malas. Aduh, enggak. Umat Islam itu umat yang selalu optimis. Umat Islam itu tidak pernah pesimis. Umat Islam itu umat yang optimis karena mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kerjakan tugasnya benar, halal, kemudian mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jika engkau ditimpa oleh sesuatu, maka jangan katakan seandainya aku lakukan begini pasti begini jadi. Enggak. Tapi katakanlah Allah telah mentakdirkan dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Karena berandai-andai itu membuka pintu amalan syaitan. Nanti akhirnya ingkar kepada takdir, tidak berserah diri kepada Allah, selalu mengumpat hasil, tidak pernah bersyukur. Ya, coba bapak pulang bawa uang, diumpat-umpat istrinya. Kok cuma segini? Coba begini, coba begitu. Kesal apa enggak? Muncul banyak keburukan. Nanti bertengkar, nanti rumah tangga berantakan, macam-macam. Ya, tidak usah berandai-andai. Apa yang sudah terjadi, terima. Ya, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah menakdirkannya dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Kemudian yang ke-15, ya, Ahlus Sunnah menghimpun antara berlapang dalam masalah dunia dan zuhud padanya. Artinya apa? Ahlus Sunnah itu bekerja. Dia boleh kaya enggak? Apakah Islam melarang kaya? Tidak. Tapi orang kaya bisa zuhud apa enggak? Bisa. Nah, ya. Islam tidak menyuruh kita jadi orang miskin enggak? Tapi kalau miskin, tetaplah jadi orang yang bertakwa. Kita kaya, jangan menjadi orang yang dimurkai. Kekayaan itu tidak di hatinya, tapi di tangannya. Kalau kekayaan di hati, maka kekayaan yang akan menyetirnya. Tapi kalau kekayaan di tangannya, dia yang akan mengatur kekayaan itu sehingga bisa dia gunakan untuk kemanfaatan. Seperti para sahabat. Berapa kayanya Abdurrahman bin Auf? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar membawa semua hartanya sebelum perang Tabuk, disedekahkan semua di jalan Allah. Sanggup? Enggak. Ansar itu Masya Allah, ya. Abu Talhah,
berikan kebunnya, berikan rumahnya, berikan ininya. Abu Dahdah itu pernah menginfakkan kebunnya berisi 600 batang kurma serta semua yang ada di dalamnya. Itu Allah SWT. Kemudian dia panggil istrinya dari luar. Dia datang ke kebunnya, dia panggil, wahai Ummu Dahdah, keluarlah engkau dan anak-anak. Sungguhnya kebun ini telah aku berikan kepada Allah. Keluar Ummu Dahdah dengan bahagia. Suaminya menginfakkan harta untuk Allah. Kalau istri kita sekarang, enggak ada tanya-tanya dulu, ambo payun dulu ke istri ambo, enggak. Ya. Mereka memiliki kekayaan, tapi kekayaan itu tidak membuat mereka mencintai dunia. Orang miskin, Pak, Bu, belum tentu tidak cinta dunia. Cinta dunia itu bisa dimiliki orang miskin, cuma dia nggak dapat. Contohnya banyak orang miskin nggak peduli agamanya, nggak peduli akhirat, dia kerja untuk dunia terus tetap miskin. Ya. Orang kaya belum tentu cinta dunia. Banyak orang kaya dermawan, Pak. Dia ditipu orang, nggak peduli dia. Pokoknya dia berusaha bersedekah dengan baik. Kena tipu, Allah akan memberi gantinya. Allah akan membalas orangnya. Bahkan saya bertemu beberapa orang yang dermawan. Ketika datanya gitu, dia mengatakan semakin diberikan semakin banyak datangnya gitu. Gimana saya nggak mau memberikan katanya. Ya. Pokoknya saya sudah bersedekah. Ya, nggak usahlah kirim-kirim surat terima kasih apa, simpan aja. Pernah ada orang memberikan infaknya untuk masjid atau musola sekolah dulu. $12.000 Singapura. Kalau rupiahnya 115 juta sekian waktu itu. Terus oleh yayasan tersebut dikirimi surat pakai WA. Nanti mau dikirim yang kertasnya ke rumahnya. Dia bilang, gak usah, simpan aja. Kan Allah sudah tahu katanya. Nah, makanya Imam Ahmad pernah ditanya, bisa enggak orang punya 1.000 dinar itu zuhud? 1.000 dinar itu berapa Bapak Ibu? 4/4 kilo emas. Nah, ada yang punya 4/4 kilo emas ini? Pasti enggak ngaku, takut ya. Bayang ke 1.000 dinar. Bisa enggak zuhud? Bisa, kata Imam Ahmad. Kalau ada dan tiadanya sama baginya. Ada seorang sahabat namanya Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu anhu. Dia gubernur Kufah. Miskin. Jadi waktu orang Kufah datang ke Madinah, ditanya oleh Umar. Disuruh oleh Umar al-Khattab radhiyallahu anhu, tulis nama orang-orang miskin Kufah. Orang-orang fakir. Oleh utusan itu ditulis. Ya. Yang pertama ditulis itu nama gubernurnya, Sa'id bin Amir al-Jumahi. Sahabat ini. Waktu selesai diserahkan ke Umar, kata Umar, ini Sa'id siapa ini? Gubernur kalian. Umar yang nunjuk dia jadi gubernur. Ya. Benar. Gubernur kalian orang fakir. Iya ya. Lalu oleh Umar diberilah orang-orang fakir ini dari Baitul Mal di Madinah. Khusus untuk Sa'id dikirim satu kantong berisi 1.000 dinar. 1 dinar itu 4/4 gram. Kali 1.000, 4/4 kilo. 4/4 kilo. Kalau ada penambang emas dapat emas 1 kilo aja gimana? Nah, ini 4/4 kilo tanpa apa-apa kan, tanpa usaha. Dikirim. Sampai di sana, Sa'id bin Amir al-Jumahi melihat isi kantong itu dinar. Ini emas, Pak, ya. Uang dinar dulu bukan seperti dinar Kuwait misalnya sekarang, itu uang kertas. Kalau uang dinar itu emas. Dipotong tetap ditimbang, harganya segitu juga. Kalau uang kertas kita dipotong, dibuang. Paling cari isolasi kan.
dia bisa jadi sambuang tindak. Tidak ada harganya. Bapak punya uang baru dari bank, potong beli ke warung, nggak terima oleh warung. Tapi kalau emas diterima, timbang aja. Dia beristighfar atau istirja. Lalu istrinya kaget, kenapa, ada apa suamiku? Kata Said, maukah engkau menolongku? Ya apa? Dunia sedang merasukiku, katanya. Maukah engkau menolongku menyelamatkan diri dari dunia? Mau, kata istrinya. Kalau gitu kita bagi dinar ini kepada orang-orang. Tak satu pun ditinggalkan Bapak Ibu. Istrinya nggak protes. Nggak tahu kalau istri kita ya. Atau kitanya malah, istri kita ingin sedekah, kitanya malah ini. Ya. 1.000 dinar dibagikannya kepada fakir miskin di kota Kufah. Itu zuhud. Kalau sedang tidak ada, zuhud itu bukan zuhud. Kalau sedang tidak ada, saya zuhud. Pas ada, wah, maksiat merajalela ini. Kan banyak orang itu Pak, sedang nggak ada, taat, habis kaya, begitu kaya, wah dulu nggak pernah berbuat maksiat, dia sekarang buat maksiat. Ya. Nah, ini nggak, kaya dan miskin sama. Ada nggak ada, baginya harta itu sama. Ya. Baik. Yang ke-16, 16, Ahlu Sunnah itu menghimpun 3 perkara dalam ibadah mereka, yaitu al-khawf, wal-raja, wal-mahabbah. Ya, mereka menghimpun 3 perkara ini. Dalam beribadah mereka memiliki rasa takut kepada Allah, takut akan azab Allah, takut tidak diterima ibadahnya oleh Allah. Ya, takut akan siksa Allah. Mereka juga berharap hanya kepada Allah, berharap balasan dari Allah, tidak berharap kepada selain Allah. Ya, berharap ibadahnya diterima. Ya, diberi balasan surga dengan segala kenikmatannya. Kemudian mereka beribadah karena cinta mereka kepada Allah Azza wa Jalla. 3-nya terhimpun. Tidak 1 dari 3 atau 2 dari 3, tapi semuanya. Dengan itu sempurna mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka bersegera melakukan ketaatan, bersegera meninggalkan kemaksiatan. Mereka beribadah dalam keadaan penuh harap dan penuh rasa takut. Ya. Tidak seperti kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mendahulukan rasa takut, akhirnya mengkafirkan pelaku dosa besar, berlebihan dalam rasa takut. Yang berlebihan dalam harap saja, jadilah murjiah. Ya, yang menyamakan antara iman orang yang saleh dengan iman orang yang fasik, yang menganggap dosa tidak punya pengaruh, menyimpang. Khawarij menyimpang dengan mengkafirkan pelaku dosa besar, ya, karena berlebihan dalam rasa takut. Murji'ah berlebihan dalam rasa harap, akhirnya tidak memiliki rasa takut akan azab. Kemudian orang-orang zindiq berlebihan dalam rasa cinta, tak peduli lagi akan rasa takut dan harap, tak berharap surga, tak takut neraka, sehingga muncul ucapan seperti ini, ya, biarlah di neraka asalkan Allah ridha. Ini kufur ucapan ini. Allah memasukkan seorang ke dalam neraka pertanda Allah tidak ridha. Allah memasukkan seorang ke dalam surga pertanda Allah ridha. Semakin ucapan seperti itu ucapan kufur. Biarlah di neraka asalkan Allah ridha daripada di surga tapi Allah enggak ridha. Mustahil ini. Ini bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia mengatakan Allah enggak tahu. Ya. Mana yang, ya, kalau ridho di mana diletakkan? Gimana mungkin ditempatkan di neraka? Sementara Allah ridho kepada dia. Kalau Allah ridho, tempatnya di surga. Lihat surat At-Taubah dan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Ya. Radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah sebagai satu-satunya sembahan yang berhak disembah.
Dan Allah telah persiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Ya. Baik. Jadi ahlu sunnah menghimpun ketiganya. Jadi dalam beribadah didorong oleh kecintaan kepada Allah. Nah, kalau cinta kepada Allah, bagaimana membuktikannya? Bagaimana membuktikannya kalau kita mengaku mencintai Allah SWT? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayat berapa nih? Ayat 31 surat Ali Imran. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikuti Rasulullah. Jadi kalau kita benar-benar mencintai Allah, kita harus membuktikan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beribadah dengan kecintaan, kemudian penuh harap dan penuh rasa takut. Baik, kemudian yang ke-17. Ahlu sunnah itu menghimpun sifat kasih sayang dan lemah lembut dan sifat keras tegas. Tidak lunak terus, tidak keras dalam segala hal. Mereka menempatkan sikap kasih sayang dan lemah lembut pada tempatnya, dan menempatkan sikap keras dan tegas pada tempatnya. Allah SWT mensifati para sahabat, wal Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir dan saling menyayangi di antara mereka. Ini pada tempatnya ini. Jangan dibalik. Ya, sebagian orang berlemah lembut dengan orang kafir, keras dan kasar kepada umat Islam. Ya, dimusuhinya umat Islam, dibencinya, dihinanya, dicaci makinya. Orang kafir dipuji-pujinya. Ya. Ini sifat orang munafik. Ya. Nah. Dan Nabi SAW Nabi Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang, tapi beliau juga tegas. Waktu Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, ada berapa orang yang kata Nabi, bunuh mereka walaupun bergantung di kiswah Ka'bah. Apakah Nabi SAW tidak penyayang? Tidak. Itu ketegasan. Ya. Oh, sahabat yang berzina kemudian dirajam. Apakah Nabi SAW tidak sayang? Tidak. Justru itu bukti sayangnya beliau, tapi tegas dalam menegakkan hukum Allah. Orang yang ditegakkan hukum Allah di muka bumi atas dosa yang dia lakukan, maka dia bebas dari hukum atau dari azab akhirat, karena dia sudah menerimanya di dunia. Jadi kalau dia tidak dihukum di dunia, berarti dia akan menghadapi azab akhirat yang jauh lebih berat. Maka ditegakkan di dunia agar dia lepas dari azab akhirat yang amat sangat pedih tersebut. Nah. Beliau juga berperang. Mati nggak orang kafir? Mati juga. Ini ketegasan. Karena kedua sifat ini kalau ditempatkan pada tempatnya, dia menjadi sebuah kekuatan. Kalau lunak terus, lembut terus dalam segala keadaan, diinjak orang. Kalau keras terus, patah nanti. Ada sebuah ungkapan Arab, la takun radban fatu'sara wa la yabisan fatukassar. Janganlah engkau lunak sehingga engkau diperas, jangan pula keras sehingga engkau dipatahkan. Nah, tentunya tempatkan pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Dan ahlu sunnah seperti itu, bisa menempatkannya. Kapan mereka lunak, kapan mereka lembut, kapan mereka keras, kapan mereka tegas. Tidak bisa ditawar.
Kapan bisa ditawar? Ya. Baik, kemudian yang ke-18, Ahlus Sunnah itu menghimpun antara akal dan perasaan. Tidak mendahulukan akal tanpa perasaan, tidak mendahulukan perasaan tanpa akal. Dan keduanya dibimbing syariat. Nah, keduanya dibimbing syariat. Ahlus Sunnah itu akalnya cerdas, jelas, kuat. Perasaan mereka itu juga jujur. Ya. Rasa mereka itu jujur, mereka tidak main-main. Jadi segala ukuran mereka itu terukur, terarah gitu loh. Ya. Mereka tidak mendominasi satu sisi dibandingkan yang lain. Akal saja tanpa perasaan enggak. Perasaan saja tanpa akal tidak. Ya. Atau berat sebelah gitu enggak. Mereka menghimpun keduanya dengan baik di bawah bimbingan syariat. Nah, mereka tidak seperti Mu'tazilah yang kaku, ya. Mereka tidak memperlakukan nas-nas syariat dengan dingin dan kaku. Nah. Juga tidak seperti Sufiyah yang yang larut dalam perasaan mereka. Nah, beragama itu dengan rasa. Banyak orang beragama begini, kenapa? Nyaman rasanya. Nah, orang kafir juga nyaman dalam kekufurannya. Bukan berarti benar. Perasaan itu Bapak Ibu bukan sumber kebenaran. Jadi jangan gunakan dia untuk mengukur kebenaran dan kebatilan. Dia digunakan pada tempatnya. Rasa iba dan rasa-rasa yang lainnya, rasa gembira, rasa sedih, itu ada tempatnya sendiri-sendiri. Selama tidak keluar dari koridor syar'i. Contoh bahwa perasaan bukan bukti kebenaran. Ujian sekolah lah saudara. Coba enggak belajar, kalau ujian jangan belajar, pakai perasaan aja. Nah, yakin enggak benar semuanya? Nah, apa bisa Pak gurunya dibantah? Pak, kok saya cuma dapat nilai 5? Perasaan benar semua jawabnya. Dari mana kamu tahu? Perasaan aja Pak. Ya, perasaan saya kamu enggak benar semua katanya kan. Bisa juga gurunya begitu. Makanya kita banyak sekali salah ketika menggunakan perasaan. Begitu juga akal semata. Maka Ahlus Sunnah tetap menggunakan akal dan perasaan, tapi di bawah bimbingan syariat. Ya, di bawah bimbingan syariat. Baik. Yang ke-19. Insyaallah. Sampai jam berapa ini? Hah? Masya Allah. Sampai selesai antum sudah selonjor itu udah capek kayaknya. Masya Allah. Ya, Ahlus Sunnah itu memiliki sifat adil. Adil. Ya. Adil adalah salah satu keistimewaan yang paling agung milik Ahlus Sunnah. Mereka manusia yang paling adil. Dan mereka manusia yang paling berhak untuk berlaku adil. Untuk mentaati firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mentaati firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah. Wahai orang-orang beriman, jadilah orang-orang yang menegakkan kebenaran sebagai saksi bagi Allah. Surah An-Nisa ayat 135. Kemudian juga dalam surat Al-An'am ayat 152, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Jika kalian berkata, maka berkatalah yang adil walaupun terhadap karib kerabat sendiri. Apa contohnya? Jadi dai ini berat Bapak Ibu. Jadi penceramah ini berat nih. Ketika berhadapan dengan kesalahan masyarakat yang bukan karib kerabat, kita begitu gampang menyampaikan, menasihati. Tapi kalau karib kerabat kita,
Sanggup nggak kita menyampaikan? Kita tidak menyebut orang, tapi menyebut kesalahan. Kalau terjadi karib kerabat, mau nggak berlaku adil? Apalagi bertindak adil. Seperti kisah Rasulullah SAW dengan seorang wanita yang dari kaum yang terkemuka yang mencuri. Kemudian kaumnya datang mencari siapa yang bisa meminta keringanan kepada Rasulullah SAW. Lalu mereka mendatangi Usamah bin Zaid bin Harithah, hibbu Rasulillah, seorang yang disayangi oleh Rasulullah SAW. Usamah pun berbicara kepada Rasulullah SAW agar meringankan hukuman, jangan dipotong tangannya. Apa kata Nabi SAW? Lau anna Fatimah bint Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah binti Muhammad Rasulullah alaihi wasallam mencuri, aku pasti akan memotong tangannya. Adil, ya. Jelas? Alhamdulillah. Mereka tidak menzalimi seorang pun, walaupun orang itu ia benci. Kalau dia berada di pihak yang benar, mereka tidak menzalimi seorang pun. Makanya banyak kisah orang masuk Islam karena keadilan hukum Islam. Ya kan? Ya. Baik, kemudian yang ke-20. Ahlus sunnah memiliki sifat amanah ilmiah. Amanah ilmiah. Amanah ilmiah adalah zinatul ilm. Amanah itu adalah zina, perhiasan ilmu. Dan ruhnya yang menjadikannya berbuah yang baik. Lezat rasanya ilmu kalau itu adalah amanah. Ya. Makanya Islam agama satu-satunya yang menjaga kemurniannya. Tak ada agama lainnya seperti Islam. Al-Quran saja sampai hari ini ada sanadnya, tersambung sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selalu ada hamba-hamba Allah yang Allah beri kelebihan, memiliki hafalan yang kuat, fokus ke dalam Al-Quran, menghafal sanadnya dengan segala macam qiraahnya. Begitu juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diteliti siapa, misalnya Imam Bukhari, dari gurunya menyampaikan bahwa gurunya menyampaikan bahwa sahabat menyampaikan bahwa Nabi bersabda. Terus dia teliti gurunya juga dia teliti. Patut enggak diterima riwayatnya sampai kepada para sahabat. Kalau sahabat sudah pasti, ya. Baru ini hadis sahih. Enggak sembarang terima. Ya. Ini untuk menjaga amanah ilmiah sehingga Islam itu terpelihara kemurniannya. Ada seorang masuk Islam, saya pernah bertemu sekali kalau nggak salah di Jakarta. Kalau secara rasnya dia Cina, tapi Muslim. Ya. Dia masuk Islam itu kisahnya begini. Waktu SD dia sekolah di sekolah negeri. Di pelajaran agama, kan di SD itu pelajaran agamanya pelajaran agama Islam. Nah dia hadir terus, tapi karena polosnya dia membaca dalam buku itu kan dulu ditulis SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan SAW. Ketika dia disuruh baca oleh guru, dia baca SAW. Nah, gitu. Teman-temannya ketawa. Kenapa ketawa? Akhirnya dia diberitahu. Di situ dia mulai penasaran, gitu loh, akan Islam. Namun dia masih SD, namanya anak-anak lah ya, belum sampai mempelajarinya. Nah, ketika dia sudah SMP, dia mulai semakin tertarik mempelajari agama-agama. Nah, dia punya kecukupan secara rezeki, dia teliti, dia beli buku, dia beli ini, dia beli itu. Kalau kuliahnya dia di UI. Ya. Akhirnya dia simpulkan bahwa hanya ada 3 agama yang sumbernya dari wahyu.
Selebihnya adalah agama buatan manusia. Ya. Selebihnya hanyalah buatan manusia. 3 agama ini, Islam, Yahudi, Nasrani. Lalu dia teliti, kenapa? Ada kesamaan tokoh-tokoh para nabi dan rasulnya sama. Ya. Sejarahnya banyak yang sama gitu. Tentu dengan perbedaan. Lalu dia teliti dari ketiga agama ini, mana yang paling otentik secara ilmiah. Maksudnya yang paling otentik sumber ceritanya nih atau ajarannya nih. Dia teliti. Yahudi gak jelas sumbernya. Kitab aslinya saja sudah gak ada. Nasrani juga begitu. Injil asli di mana? Bahasa aslinya mana? Coba lihat, gak ada kan? Belum lagi kisah-kisahnya itu tidak jelas siapa yang meriwayatkan ke siapa, dari siapa, gak jelas. Ketika dia mempelajari Islam, semuanya jelas. Al-Quran jelas. Apapun bahasa terjemahan Al-Quran, aslinya ada. Ini luar biasa nih itu. Dia teliti kitab-kitab hadis. Ini jelas semua periwayatnya. Bahkan ada kitab-kitabnya menjelaskan fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan. Dia bagaimana? Siapa saja gurunya? Bertemu atau tidak dengan dia? Bayangkan, para ulama meneliti itu. Sampai rawi hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini dari fulan nih, dia ketemu apa enggak gitu. Imam Bukhari itu syarat beliau tuh, kalau enggak ketemu enggak beliau terima tuh, enggak beliau masukkan dalam sahihnya. Enggak bisa dengar katanya gitu. Akhirnya dia kagum dengan Islam. Kok bisa ya? Di zaman yang demikian sulit dahulu, belum ada alat tulis seperti sekarang, belum ada telepon. Kok kemurnian Islam ini terjaga? Semua tentang Rasulullah SAW itu teriwayatkan. Bukan hanya ajarannya, tindak tanduknya, langkah kaki. Bagaimana Rasulullah SAW berjalan saja diriwayatkan. Bayangkan. Ya. Wih, luar biasa. Akhirnya dia masuk Islam saat kelas 2 SMA. Ini diantara sebab dia masuk Islam. Itu amanah ilmiah. Dan itu hanya ada pada Ahlus Sunnah. Makanya Ahlus Sunnah tidak sembarang menerima riwayat. Hadis yang palsu campakkan. Karena ini bukan hadis Nabi SAW. Ya. Amanah dalam menukil, ya, menyampaikan riwayat, meneliti sumber-sumber agama, ya, tidak membolak-balikkan fakta, menyampaikan dengan sebenarnya, tidak memaksakan ayat-ayat atau hadis-hadis untuk kepentingan dirinya, tidak memanipulasinya, benar-benar amanah. Ini adalah sifat Ahlus Sunnah. Baik, kemudian yang ke-21. Ya, semoga ini jam 20.40. Insyaallah sampai jam 9 lah ya. Insyaallah cukup. Yang ke-21, al-wasatiyah. Ahlus Sunnah itu moderat kalau bahasa sekarangnya, pertengahan. Ya, dalam segala hal. Pertengahan dalam segala hal. Ini termasuk sifat yang paling agung yang menjadi keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Sebagaimana umat Islam adalah pertengahan antara umat-umat yang lain, sebagaimana kita jelaskan tadi, maka Ahlus Sunnah juga pertengahan di tengah umat Islam. Ya. Pertengahan di antara kelompok-kelompok lain, ya, yang menyimpang dari jalan yang lurus dalam segala hal. Dalam akidah, Ahlus Sunnah pertengahan dari semua kelompok. Ada kelompok yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ahlus Sunnah tidak menyerupakannya. Ya. Ada kelompok yang menolak semua sifat Allah. Ahlus Sunnah menetapkan sifat Allah sesuai yang Allah tetapkan. Ya. Sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dia tidak berlebihan di sini, tidak berlebihan. Ahlus Sunnah menetapkan sifat Allah
namun tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk. Berdasarkan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ayat 11 bagian akhir dari ayat 11 surat Asy-Syura. Coba perhatikan ayat ini. Ini ayat ini kaidah yang sangat agung dalam sifat, dalam asma wa sifat. Allah sudah jelaskan dahulu, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Lalu Allah tetapkan nama yang mengandung sifat, wa huwas samiul basir. Dan Allah dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Berarti Allah memiliki nama As-Sami', Al-Basir. As-Sami' berarti mengandung sifat Allah maha mendengar. Mendengarnya Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa dengan satupun. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Jelas, ya. Jelas sejelas-jelasnya. Tidak ada yang sama. Nah, yang menyimpang ada yang menolak sifat Allah. Yang menyimpang ada juga yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, ini musibah. Ya. Ahlus sunnah wasatiyah. Begitu juga dalam metodologi berdakwah. Dalam semua ajarannya ahlus sunnah itu pertengahan. Mereka berlemah lembut, mereka juga bisa tegas. Ya. Tidak kasar tapi ya, tidak kasar. Mereka berilmu, mereka beramal. Mereka beramal di atas ilmu. Ini bersikap pertengahan. Mereka juga mencari dunia, namun mereka mengejar akhirat. Dunia yang mereka dapatkan untuk mendapatkan akhirat. Mereka mengejar akhirat, tidak melupakan dunia. Nah, begitu semuanya. Kalau kita bahas satu persatu seluruhnya, Ahlus Sunnah ini memiliki sikap wasatiyah. Ini ada rinciannya yang mungkin ya, suatu saat insya Allah kita rinci ya, karena akan sangat panjang sekali, ada sampai beberapa halaman pembahasannya ini masalah wasatiyah. Insya Allah kita khususkan satu pertemuan ataupun lebih nanti, semoga Allah mudahkan ya. Ini lebih 10 halaman masalah wasatiyah saja ya. Baik, kemudian yang ke-22 ya. Mereka tidak bernama kecuali dengan nama Islam, Sunnah dan Jamaah. Mereka tidak punya julukan atau punya nama kecuali nama Islam, umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ini termasuk perbedaan yang paling nyata antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahli Bid'ah dan Ahli Furqah. Ya, Ahlus Sunnah menisbatkan diri kepada Sunnah dan Jamaah. Coba lihat, namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara kalau Ahlul Bid'ah itu menisbatkan diri kepada personal-personal, kepada daerah, kepada guru, kepada apa saja. Yang nama ini tidak ada dalam Islam. Terlalu banyak kita contohkan ya. Antum sudah tahulah nama-nama kelompok-kelompok itu ya. Namanya adalah nama-nama personal, nama guru, nama pendiri, atau nama-nama yang mereka buat. Adapun Ahlus Sunnah namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah, Ahlul Athar, Ahlul Hadis ya. At-Taifah Al-Mansurah, itu nama dari Nabi SAW. Al-Firqah An-Najiyah. Jadi mereka hanya memakai nama-nama yang ada dalam Islam. Ya, gitu loh. Baik, kemudian yang ke-23 yaitu kesesuaian ya dalam sudut pandang dan perbuatan ya. Ahlus Sunnah itu cocok antara prinsip-prinsip dan sudut pandang mereka dengan perbuatan mereka, walaupun berjauhan masa mereka, sehingga sikap mereka itu mereka mengikuti para pendahulu, sehingga tidak berbeda antara generasi yang sekarang dengan generasi yang dulu dalam banyak hal dalam agama ini. Jauh
tempat mereka berjauhan, tapi mereka memiliki kesamaan sudut pandang, memiliki kesamaan sikap. Ya. Karena apa? Karena dasar mereka itu sama, karena sumber agama mereka itu sama, karena pemahaman mereka itu sama. Satu sumbernya, satu pula metode pemahamannya, sehingga mereka tidak berbeda dimanapun mereka berada, ya, di zaman apapun mereka berada, karena mereka mengikuti as-salafus saleh. Ya. Baik, yang ke-24, mereka tidak berselisih dalam usul i'tiqad, pokok-pokok akidah. Mereka tidak berselisih dalam perkara-perkara pokok akidah. Ya. Maka kalau kita teliti ulama-ulama misalnya mazhab yang 4, itu kitab-kitab akidah mereka itu isinya sama. Maka Ahlussunnah mengambil kitab akidah Tahawiyah, Lum'atul I'tiqad, mengambil kitab ya Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani dari mazhab Maliki, ya, dan yang lain-lainnya dari berbagai mazhab. Kalau dikumpulkan ulama-ulama yang berbeda mazhab fikih ini, ternyata akidahnya sama. Dan imam yang 4 ini Masya Allah, mereka adalah guru dan murid, ya. Mereka berbeda dalam ijtihad, tapi tidak berbeda dalam i'tiqad, dalam akidah. Nah, makanya mereka bisa bersatu. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad, Imam Ahmad juga jadi guru bagi Imam Syafi'i. Ya, Imam Malik juga pernah berguru ke Imam Abu Hanifah menurut sebagian riwayat. Maka akidah mereka itu dan ulama-ulama yang mengikuti mereka tidak berbeda. Dengan berbagai kitab yang mereka susun, ternyata mereka tidak berbeda dalam usul atau perkara pokok dalam masalah akidah. Ya. Karena sumber mereka sama, sumber pemahaman mereka juga sama. Mereka mengikuti orang-orang yang telah mendahului mereka, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, yang paling tua dari imam yang 4 ini siapa? Imam Abu Hanifah. Ya, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini lahir pada tahun Imam Abu Hanifah meninggal. Ya. Kemudian Imam Ahmad. Baik. Kemudian yang ke-25, nah, ini juga penting sekali. Yang ke-25, Ahlussunnah itu meninggalkan perdebatan dalam masalah agama. Mereka menjauhi orang-orang yang suka berdebat. Ya. Karena perdebatan itu adalah salah satu sebab utama munculnya perpecahan dan timbulnya fitnah. Menimbulkan fanatisme dan mengikuti hawa nafsu. Banyak orang berdebat itu walaupun dia tahu lawannya benar, tapi hawa nafsunya mendorong dia untuk terus menolak kebenaran itu. Menang debat pun belum tentu benar. Dan meninggalkan debat ini berat diamalkan, mudah diucapkan. Buktinya apa? Lihat medsos. Antum bisa tahan enggak menjawab tuduhan atau apa gitu. Kadang-kadang jari ini pengen bergerak sendiri. Dada tuh bergemuruh. Ya. Andaikan kepala ini bisa mengeluarkan asap, keluar asap. Saking panasnya. Dan sedikit yang bisa menahan diri. Buktinya banyak perdebatannya kan. Malah lebih berbahaya sekarang. Orang jahil bisa mendebat orang alim. Kalau sebelum adanya medsos nggak bisa, kecuali dia datang ke tempat orang alim. Sekarang di mana saja dia berada, dia bisa saja melecehkan seorang ulama. Dan agama ini tidak ditegakkan dengan perdebatan. Kebenaran tidak ditegakkan dengan perdebatan. Sehingga Imam Malik pernah ditantang orang untuk berdebat. Lalu Imam Malik bertanya, kalau aku kalahkan engkau gimana? Aku ikut engkau. Lihat ini, orang yang suka berdebat itu
banyak berpindah-pindah ideologi. Nah, kata Umar bin Abdul Aziz gitu, batuka-tuka saya pengananya. Nah, lalu kata Imam Malik, kalau engkau mengalahkan aku, engkau ikut aku, kata orang itu. Lihat kan bertukar saja. Lalu kata Imam Malik, kalau datang orang mengalahkan kita berdua, kita ikut dia, kata. Nah, makanya Imam Al-Hasan Al-Basri ketika ditantang berdebat, dia mengatakan, aku tidak meragukan agamaku. Untuk apa aku berdebat? Orang berdebat tuh dia masih ragu, ini benar atau tidak. Dia cari-cari mana yang benar. Dia coba cari opsi lain, pendapat lain. Karena agama ini sudah jelas. Aku tidak meragukan agamaku. Aku sudah yakin. Untuk apa berdebat? Ya. Maka orang yang banyak berdebat itu banyak berpindah-pindah ideologi, pindah pemahaman. Hari ini dia menang, wah dia pegang ini. Besok dia kalah, dia ikut orang itu. Orang ini kemudian kalah, dia ikut lagi orang. Begitu seterusnya, nggak ada habisnya. Ya. Kemudian perdebatan itu menyebabkan orang lebih membela dirinya sendiri. Ya. Jadikan perdebatan kendaraan untuk memenangkan diri sendiri. Nah, biasanya dia dengan menang dia merasa, kalau lawannya tidak menjawab dia merasa sudah menang. Padahal belum tentu orang tidak menjawab itu salah. Ya, bisa jadi orang yang tidak menjawab ini karena tahu ini orang bodoh, nggak usah dijawab. Imam Syafi'i seperti itu. Imam Syafi'i tidak mau jawab orang bodoh. Beliau mengatakan, aku nggak pernah kalah kalau berdebat dengan orang berilmu, karena hasilnya mereka saling berbagi faedah. Tapi kalau dengan orang bodoh aku selalu kalah. Diam. Ya. Kalau orang mencaci maki beliau, beliau nggak balas. Beliau tuliskan dalam syair beliau yang terkenal, qul bima syi'ta fi masabbati ardi fasukuti 'anil la'imi jawabu ma ana 'adimul jawabi lakin ma darra al-asada an tujiba al-kilabu. Silakan engkau katakan apa saja yang kau inginkan mencaci diriku. Diamku terhadap orang yang hina seperti dirimu adalah jawaban bagimu. Bukan aku tak pandai menjawabmu, tapi gonggongan anjing tak membahayakan singa. Lihat singa, anjing gonggong, singa diam. Bukan berarti singa takut sama anjing. Nah, itu maksud Imam Syafi'i gitu. Ya, jadi jangan berdebat. Bahkan Nabi SAW kan sudah berjanji itu. Apa? Surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Rumah di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Walau kana muhiqqan. Ana za'im bi baitin fi rabdil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjamin sebuah rumah di bawah di surga, di dasar surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Orang kalau benar paling berat meninggalkan debat. Dan mana aja, masa diam saja. Ya. Orang kalau salah, dia cari-cari itu. Gimana caranya ini agar kabur dari perdebatan. Tapi kalau benar ini yang repot ini. Makanya balasannya Masya Allah, rumah di surga. Ya. Maka antum lihat para ulama kita, mereka tidak peduli dengan orang-orang yang mendebat yang tidak berguna untuk dilayani. Itu menandakan kematangan mereka, luasnya ilmu mereka. Ya, mereka diam pada saat yang tepat untuk orang yang tepat. Tidak semua orang harus kita jawab. Seperti manusia, kalau anjing menggonggong, dia menggonggong juga. Siapa yang turun derajatnya? Siapa yang turun derajatnya? Manusianya gitu. Ya kan? Ahlus sunnah itu sangat jauh dari perdebatan. Karena apa? Agama mereka itu jelas. Kata Nabi SAW, taraktukum ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian di atas agama yang putih bersih, di atas jalan yang putih bersih, malamnya bagaikan siangnya. Kurang apa lagi Bapak Ibu?
Malam saja bagaikan siang. Saking jelasnya agama ini. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari jalan yang terang benderang ini kecuali orang yang binasa. Ya. Salah satu sebab utama kebinasaan orang menyimpang setelah berada di atas kebenaran adalah perdebatan. Nah, banyak sekali riwayat salaf kita yang melarang ini. Di antaranya Ja'far bin Muhammad rahimahullah mengatakan, "Iyyakum wal khusumati fa innaha tashghulul qalba atau tushghilul qalba wa turithun nifaq." Jauhi oleh kalian perdebatan-perdebatan. Sesungguhnya perdebatan itu menyibukkan hati, membuat hati ini masyghul, sedih, dan mewariskan kemunafikan. Luar biasa nih bahayanya. Baik. 3 menit lagi, ya. Yang ke-26. Insyaallah besok subuh kita sambung setelah subuh, ya. Berapa dapatnya? Yang ke-26, ahlu sunnah itu menjauhi mendebat ahli bid'ah dan bermajelis dengan mereka, atau menampilkan syubhat mereka kecuali untuk melenyapkannya. Ya. Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah menjelaskan bahwa kejahatan paling besar terhadap umat ini adalah ketika ahli bid'ah diberi kesempatan untuk berdiskusi. Dengan itu muncullah bid'ah mereka, terkenallah bid'ah mereka, akhirnya banyak umat yang terkena bid'ah mereka. Setelah para salaf kita dahulu tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara, tidak bermajelis dengan mereka, tidak menampilkan syubhat atau kesesatan mereka kepada umat, sehingga umat tidak tahu dan syubhat dan kesesatan itu padam dengan sendirinya. Kadang kita malah termakan syubhat setelah kita tampilkan. Kalau didiamkan dia padam sendiri sebenarnya. Makin banyak perdebatan terhadap ahli bidah, makin dapat panggung mereka. Itu maksud Imam Al-Lalikai ini, yang meninggal tahun 418 Hijriah. Bahaya sebenarnya. Apalagi teman-teman yang belum berilmu di media sosial, di debat sana sini, akhirnya malah terkenal, malah itu yang diterima orang. Ya. Tidak seharusnya kita share sembarang share. Pikirkan maslahat dan mudaratnya. Ya. Kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan jangan gampang di-share. Jangan diberi panggung. Kemudian yang terakhir untuk malam ini, yang ke-27, ahlu sunnah itu jauh dari katanya-katanya, qila wa qal wa kathratus su'al, dan tidak banyak tanya. Tidak banyak tanya dalam hal yang tidak bermanfaat, nyinyir maksudnya. Ya, nyinyir. Biarkan ikan saja yang nyinyir gitu. Ya. Anyir ya, bukan nyinyir gitu. Seperti sabda Nabi SAW, karena mereka mengikuti sabda Nabi SAW. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala ridha terhadap kalian 3 perkara dan membenci untuk kalian 3 perkara. Yang pertama, yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, ini yang disebutkan. Wa anta nasahu liman wallahu Allahu amrakum. Ya, kemudian wa yakrahu lakum thalathan qila wa qala wa idha'atal mal wa kathratas su'al. Nah, ini dia. Ini yang diambil. Allah meridai bagi kalian 3 perkara. Allah, kalian beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan kalian berpegang teguh kepada tali Allah semuanya dan tidak bercerai-berai, tidak berpecah belah. Dan kalian saling menasihati atau nasihat menasihati untuk orang yang Allah jadikan pemimpin urusan kalian. Kemudian Allah membenci bagi kalian 3 perkara, qila wa qala, katanya-katanya, isu. Ya, isu. Maka kita harus banyak bertabayyun.
Kalau isu medsos ini juga sumber tersebarnya isu. Orang bisa menulis apa saja, kapan saja. Lidah orang sekarang bukan satu. Ini lidahnya sekarang nih. 11 lidah orang sekarang. Berbahaya apa enggak? Berbahaya. Ya. Maka hati-hati. Ya. Jadi tempat tumpah ruah sumpah serapah sekarang, fitnah, caci maki dan segala macamnya. Kila wakala. Dan manusia, perhatikan Pak Ibu, berita dusta itu lebih cepat mereka terima daripada berita yang meluruskannya. Apalagi sudah beredar di luar. Sedangkan kita di sini saja Bapak Ibu, nggak bisa berita itu dari sini sampai ke sana itu pas. Bagaimana dengan orang yang nggak tahu apa-apa tapi menelan mentah berita? Kalau kita katakan, saya bisikkan kepada yang sebelah kanan saya satu kalimat atau satu berita singkat, lalu suruh bisikkan kepada yang sebelahnya, terus ke sebelahnya, terus ke sebelah, sampai ke akhir, masih sama nggak sampai akhir? Nah, ibu-ibu juga gitu, kira-kira masih sama nggak sampai yang orang terakhir yang sebelah sini? Yakin sudah berubah ya? Apalagi orang yang satu di sini hadir, yang sana nggak hadir. Gimana beritanya? Udah banyak perubahannya. Ya, Ahlussunnah tidak suka kila waqad dan tidak banyak tanya. Yang nggak perlu. Kalau datang perintah jelas kerjakan. Ya. Nggak seperti Bani Israel. Banyak tanya. Ya, suruh sembelih sapi betina. Kalau mereka cari saja sapi betina, yang penting sapi betina, sudah. Mau kecil, mau tua, mau ini warnanya terserah. Yang penting sapi betina. Tapi gara-gara bertanya, yang bagaimana? Akhirnya ditentukan, tidak tua, tidak muda. Warnanya apa? Sudah. Ya. Akhirnya makin sulit. Ya. Ahlussunnah itu ketika karena jelasnya agama mereka, jelasnya pemahamannya, begitu mudah sehingga mereka mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Tidak banyak cincong. Kalau banyak berdiskusi nggak kerja-kerja. Pernah ada 2 orang mahasiswa satu kamar, tinggal satu kamar. Yang satu sangat menjaga kebersihan, artinya pokoknya kamar itu kalau ada sampah dibersihkan, gelas kotor dicuci. Yang satu nggak peduli, gelasnya udah seminggu belum dicuci-cuci. Kamar nggak bersih, lalu yang kawannya mengajak kita berapi-rapi kamar. Oh tunggu sebentar, bagaimana konsepnya? Konsep bersih-bersih, ya disapu, kotoran dibuang, sampahnya dicuci, piringnya. Ya, apa perlu musyawarah dulu bagaimana konsep membersihkan kamar kecil itu? Ya kamar cuma untuk 2 orang. Ya, akhirnya dia tanya begini, tanya begitu, nggak jadi gitu. Ya, nggak jadi bersih kamar. Akhirnya yang satu orang ini bersih kamar, dia nggak peduli lagi sama temannya ini. Ini nyinyir. Pekerjaan yang sudah jelas ditanyakan detail-detailnya, susah, repot. Kalau anak antum, anak bapak-bapak ini, ibu-ibu, panggil, Ahmad, kamu beli garam ke warung. Garamnya merek apa? Jam sekarang apa 1 jam lagi? Warungnya yang mana? Penjualnya siapa? Ini jangan-jangan bapak kasih nongkak terbang gitu ya. Nyinyir, merusak itu. Ya, nggak banyak tanya. Maka dilarang kita bertanya hal-hal yang tidak berguna. Ya, Ahlussunnah itu adalah sifatnya tidak, mereka jauh dari isu katanya dan meninggalkan nyinyir dalam bertanya dalam perkara yang tidak berguna. Baik, insyaallah kita lanjutkan pertemuan besok. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik pada kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.